Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini waktu Purwakarta kita dapat bertemu kembali dalam sesi berbagi ilmu bahasa, sastra Arab dan studi Islam. Bahas al-kalimah. Ingat al-kalimah itu apa? Ya, dalam bahasa Indonesia al-kalimatu ini adalah kata. Dan yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah tentang al-ismu. Isim. Oke. Bagaimana kita tahu suatu kata termasuk kategori atau kelompok isim tanpa harus tahu dulu artinya? Nah, caranya adalah dengan mengenali tanda-tandanya yang berada di dalam tulisan. Dan kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, apalagi yang gundul itu tulisannya. Atau jangan dulu bayangkan yang gundul lah, sekarang yang jabrik aja dulu. Ya, yang berambut aja dulu. Al-Qur'an, kita bayangkan Al-Qur'an aja karena fokus kita ke Al-Qur'an. Ketika kita menemukan ada kata-kata di dalam Al-Quran, maka kita bisa langsung menebak mana yang termasuk kategori isim dengan tanda-tandanya. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, ya, kita kelompokkan dulu tandanya itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Kita kelompokkan ya. Jadi kita kesini. Jadi apa ini? Tanda. Ya, tanda-tanda isim. Oke, tanda-tanda isim. Kita kelompokkan menjadi dua supaya bisa mudah dikenali. Yang pertama ini ada tandanya di awal kata. Ya, di awal kata atau di awal isim. Yang kedua ini di akhir kata. Baik. Apa yang di awal kata? Yang di awal kata itu jika kita menemukan tulisan di awalnya ada ini al. Ini lanjutan. Ya. Di awal kata ada al. Kita masukkan ke contoh ya. Baik. Kita masukkan ke contoh. Contohnya misalkan di dalam Al-Quran langsung Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ada nggak yang ada ininya? Boleh ini ada, muncul, boleh nggak ada. Yang ada ininya, Allah. Oke. Satu, Allah. Baik. Ada alnya? Ada ya? Oke, Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis dulu biar enggak bingung ininya. Ini kan ayat pertama surat Al-Fatihah begini ya. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Coba. Ar-Rahman. Bener nggak? Ada ininya? Ada? Ada. Oke. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Terus? Ar-Rahim. Ada alnya. Apalagi ini. Alhamdu dan seterusnya. Ya, alhamdu, oke, lillahi, baik, lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Mana yang isim? Alhamdu. Ya. Ada ini. Ya. Oke, yang kelihatan aja dulu. Memang ini Allah juga sama, Pak. Cuman ini si alifnya jadi hilang karena ini ada dihubungkan dengan li. Ya. Yang kelihatan aja dulu, yang mudah dulu. Ya, ini. Apa? Al-alamin. Nah, mudah kan? Dari sisi tulis ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Oke. Ihdinas. Oke, siratal mustaqim. Mana? As-sirat, ada ini. Al-mustaqim. Tuh, isim berarti dia. Kalau nggak percaya, coba terjemahkan, cari artinya dari masing-masing ini. Contoh ini Allah. Kemarin isim itu apa? Kata tunggal itu satu kata. Kata tunggal yang memiliki makna, yang menunjukkan kepada benda, sifat, ya. Benda itu kan ada benda padat, benda cair, benda gas, atau sesuatu yang lainnya yang nggak bisa dikategorikan ke benda, nggak bisa dikategorikan ke sifat. Contohnya Allah, nama aja. Allah kan nama sesuatu, tapi bukan benda, juga bukan sifat. Gitu, nama. Kalau ini Ar-Rahman apa? Yang Maha Pengasih. Ini apa menunjukkan apa? Sifat. Isim berarti benar. Dari segi artinya cocok. Ar-Rahim juga sama. Oke. Sekarang ini alhamdu, segala pujian itu. Kata kerja bukan, segala pujian. Bukan memuji, beda dengan memuji, pujian. Nah, pujian berarti isim bukan? Isim. Sifat. Oke, Allah. Ya, nama. Al-alamin. Ini seluruh alam. Benda bukan? Benda ciptaan Allah. Cocok nggak dengan artinya ini? Oke. As-sirat, jalan. Jalan menunjukkan kepada sesuatu benda. Oke. Al-mustaqim, yang lurus menunjukkan kepada suatu. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Yang di awal ada apa lagi? Nah, di awal itu ini nih, ada huruful jar. Huruful jar atau ada yang menyebut huruf khafad. Apa huruf jar itu? Huruf jar itu huruf-huruf
yang mendahului isim dan dia suka memberikan efek ke kata yang setelahnya menjadi berbunyi i. Contoh. Ya? Contoh begini. Coba lihat. Saya kasih contohnya di surat Al-Fatihah ayat pertama lagi. Kita kembali ke sini. Coba perhatikan dulu ini. Di sini ada, kemarin kita ini sudah dipilah bahwa bismi itu bukan satu kata. Ini bismi kelihatannya satu kata ya. Padahal ini dua. Sebab bismi ini adalah gabungan dari bi dan ya. Bi dan tadinya ini ismun. Nah, jadi dua ini. Kemudian ini digabung ke sini. Ya, tapi alifnya itu jadi hilang. Kenapa hilang? Nah, nanti kita bahas. Jadinya ini apa? Bis. Awalnya mah ini kan bismun. Ini jadinya karena ada bi jadi bismin. Nah, kenapa enggak bismin di sini tapi bismi? Nah, karena ini nanti berkaitan dengan yang setelahnya. Sudahlah, jangan dulu dibingungkan dengan ini, langsung saja ini. Bismi. Oke. Satu. Yang perlu jadi perhatian mah ini aja. Jika ada suatu kata didahului oleh bi, itu isim. Tapi bukan bi aja. Ini salah satu huruf jar. Ya. Contoh, ayo kita uji lagi di ya surat ini surat An-Nas yang paling terakhir yang mudah. Coba Pak, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Ya. Qul a'udzu gitu kan? Qul a'udzu bi. Lihat di sini ada robbi enggak? Ada. Tapi ini namanya apa? Birobbi. Ini kelihatan satu kata kayak bismi tadi. Padahal ini dua. Bi sama robbi. Bi sama robbi ini. Kalau ini mah iya enggak. Ini mah satu kata. Ini dua kata gabungan dari bi dan robbi. Ketika ada kata sebelumnya ada bi, maka robbi ini berarti isim. Karena didahului oleh huruf jar bi. Berarti ismi di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, isminya isim. Robbi dalam surat An-Nas, robbinya isim. Apa yang jadi tanda bahwa ini isim? Didahului oleh bi, huruf jar gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi si bi ini memang dia suka mempengaruhi. Ya, bi ini dia apa ya? Memberi pengaruh ke kalimat setelahnya itu jadi berubah bunyinya. Ya. Mungkin sebelumnya robbu, robba, tapi ketika datang bi, robbi. Oke. Ini yang kelihatan ini nih, coba. Alhamdulillahi. Lillahi ini kelihatan satu kata ya dari tulisan mah. Padahal ini teh dua, yaitu li dan Allah. Li dan Allah. Ketika ini disatukan,
Ya, ini nggak mungkin disatukan dengan ini kan? Nanti nggak bisa dibaca, sebab ini si alifnya ini mati dia, nggak bisa dibaca. Ya, maka ini dipindahkan ke sini harokatnya. Jadi lillahi. Maka Allah ini isim. Apa yang menjadi tanda isimnya? Ada li, gitu. Huruf jar juga. Nah, cik, ada lagi yang ingin ngasih contoh di surat apa? Masih di surat An-Nas. Ah, itu tuh, bener. Iya, coba ungkapkan. Nah, birobbin nasi. Apa tanda An-Nas itu isim? Apa tandanya? Nah, benar. Ada alif lam. Jadi dengan demikian Rabbi isim yang jadi tandanya didahului bi. An-Nas juga isim yang jadi tandanya alif lam. Tuh. Cocok enggak dengan barangnya? Ayo. Kalau cocok, Robbi itu artinya apa? Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibatasi ke benda, tidak bisa dibatasi ke kata kerja juga kan? Ini Robbi berarti masuk isim. Anas cocok nggak dengan barangnya? Ini isim manusia. Tuh, gitu. Ya, berarti ada cara gampang, ini cara mudah. Apa saja huruf jar? Tinggal kita satu persatu. Ada apa saja? Min. Jika ada min, sebelum isim itu ada ila, ada an, ada fi, ya, ada ala, ada bi. Nah, gitu. Ada bi, ada ka, dan ada li. Nah, ini tadi. Li berarti di sini titik-titik katanya ya, disambung. Ada li. Jika kita menemukan suatu kata didahului oleh yang ini, berarti mudah itu isim. Nah, ini cara mudahnya untuk menebak suatu tulisan apakah termasuk kelompok kata isim atau bukan isim. Ya, ka. Ada artinya. Min itu artinya dari. Ini yang kita kenal tadi dengan kata tugas, haraf. Kalimah itu atau kata itu dibagi 3 kelompok, ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, ini masuk kelompok harf ini. Harf. Isim, tapi harafnya harus harf jar. Karena haraf nanti ada lagi kelompok jenis. Ya. Min dari, ila ke, ya, atau kepada. An dari atau tentang, fi di dalam, ala di atas, atau kepada juga bisa ala, tergantung nanti konteks kalimatnya. Bi itu apa? Dengan, ya. An dari atau tentang. Ka seperti, li untuk atau bagi. Terus yang ketiga, saya hapus dulu ini tanda yang ketiga. Ini ada 3 nih yang di awal kata, ya. Yang di awal kata saya hapus dulu yang ini. Tanda yang ketiga masih didahului huruf, cuman bukan huruf jar. Ketiga ini didahului oleh huruful qasam. Huruful qasam. Apa huruful qasam? Huruf-huruf sumpah. Huruf sumpah. Sumpah ini. Kalau sumpah biasanya gimana kita? Demi. Nah, demi.
Contoh, sumpah kalau kita manusia kan tidak boleh selain dengan nama Allah saja. Kecuali Allah kalau bersumpah terserah bebas, dengan makhluknya juga Allah bersumpah. Kalau kita manusia hanya dengan nama Allah bersumpah. Contoh apa? Wallahi, gitu ya. Wallahi artinya demi Allah. Tapi wa-nya harus yang berarti demi. Ada juga dengan ba. Contoh, ballahi. Ini artinya sama. Demi Allah. Dan ada lagi tallahi. Ya. Tallahi. Demi Allah juga. Cara membedakannya dengan yang lain, ba ini dan ta ini dan wa ini harus dalam konteks bersumpah. Kalau bukan sumpah berarti dia bukan huruf qasam. Sama demi Allah. Coba di juz amma ada wal asri demi masa. Itu berarti al asri itu adalah wal fajri wa layalin 'ashr. Kan? Wadduha wasyamsi wal laili wa. Oke, itu ya. Ini di awal. Sekarang ya, tanda isim berikutnya yang berada di awal, ya, yang berada di awal artinya sebelum isim itu adalah dengan adanya an-nida, ya. An-nida. An-nida itu artinya seruan. Ya, seruan. Ini seruan. Memanggil atau manggil. Hey, contohnya. Nah, nida ini, memanggil ini ada hurufnya. Kita ambil dulu salah satu sebagai contoh, yaitu ya, yang artinya apa? Hai. Jika ada ya yang artinya hai untuk memanggil, maka kata setelah ya itu dia adalah isim. Bisa dicek cocok tidak dengan arti dari kata tersebut yang terletak setelah ya. Contoh di dalam Al-Quran banyak, ya. Sebagai contoh, misalkan Allah memanggil nabinya, ya Lut, ya Lutu, ya Hudu, memanggil Nabi Hud. Ya Nuhu, ya Nuhu. Apalagi? Ya Bunaya. Ya Bunaya. Ya Rasulullah. Ya Allah. Gitu kan? Nah, kata setelah ya itu adalah isim. Karena kalau kita melacak dari tanda-tanda isim yang sudah disebutkan di ketiga nomor yang sebelumnya, tidak akan ada. So, kita lacak di akhir ada tanwinnya? Enggak ada. Ada alif lamnya di awal? Tidak ada. Ada harfu jar sebelumnya? Tidak ada juga. Ada kasroh di ujung? Tidak ada. Di akhir? Tidak ada. Maka ini karena ada ya sebelum kata tersebut, maka ini adalah isim. Jadi tanda isim untuk kata ya Lutu adalah ya nida. Isimnya Lut.
tanda isim, Yahudu, ya tanda isim, hudu isim. Nah, gitu. Cocok nggak dengan artinya? Barangkali kita penasaran, benar nggak kalau setelah ya pasti ini menunjukkan suatu kata yang merujuk ke benda atau orang atau sesuatu yang lain selain kata kerja. Lut ini kan orang, nabi dan rasulullah. Hud juga sama. Nuh, bunaya ini artinya anakku, wahai anakku. Anakku kan orang. Nah, berarti kesimpulannya, di mana kita menemukan ada suatu kata diawali dengan ya yang bermakna nida, seruan, maka kata setelah ya adalah isim. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Ya. Dah.